Baiklah para mahasiswa, saya akan merekam materi kuliah ke-10 yang akan membahas tentang algorithmic thinking. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari bagaimana peran dari algoritma di dalam problem solving, kemudian kita juga sudah bisa membahas apa yang dimaksud dengan algoritma dan kenapa algoritma itu harus dibuat, dan kita sudah mengenalkan bagaimana cara menuliskan algoritma dan bagaimana cara memahami suatu algoritma. Nah, pada kesempatan ini topik yang akan dipelajari adalah bagaimana algoritma-algoritma yang ada atau apa saja algoritma-algoritma ini sudah dibuat dan terus dikembangkan oleh orang agar kita lebih mudah dalam memecahkan sebuah persoalan. Slide yang sudah saya siapkan, saya kira sudah bisa dipelajari dan saya akan jelaskan sebelum nanti kita kuliah secara daring sesuai dengan jadwal yang ada. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa algoritma itu adalah instruksi atau langkah berstruktur untuk menyelesaikan persoalan. Dan kenapa algoritma ini dibuat? Karena solusi dalam computational thinking itu harus bisa diproses oleh agen pemroses informasi. Sehingga seluruh langkah dalam mendapatkan solusi itu kita tulis dalam bentuk sebuah algoritma. Nah, dengan algoritma ini kita dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat, karena kalau memang problem itu mirip dengan algoritma yang sudah dibuat, maka kita dengan cepat bisa menyelesaikan solusi itu. Nah, dalam algoritma-algoritma yang ada dan dalam membuat algoritma, ada satu ukuran yang paling penting, itu adalah apa yang kita namakan sebagai performance dari suatu algoritma, atau bagaimana kinerja dari algoritma itu. Dan itu diukur oleh banyak indikator. Salah satu yang paling penting adalah banyaknya langkah untuk melaksanakan atau untuk mendapatkan solusi. Jadi kalau langkahnya sangat banyak, tentunya waktu prosesnya akan sangat lama. Dan waktu langkahnya, kalau banyaknya langkah itu sedikit, maka waktu prosesnya akan sedikit. Nah, banyaknya langkah yang berkaitan dengan waktu proses ini biasa kita lakukan sebagai kompleksitas algoritma. Nah, berbagai algoritma itu terus dikembangkan oleh para ahli dan juga oleh kita juga agar memiliki performance yang sangat baik. Apalagi di saat ini problem yang kita hadapi itu semakin lama semakin kompleks. Tidak hanya tingkat kesulitannya dan kerumitannya, tapi juga karena data yang kita hadapi itu juga sangat banyak dan sangat besar. Sehingga dibutuhkan algoritma yang sangat efisien dengan performance yang sangat baik, sehingga solusi yang itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Itu kira-kira latar belakang kenapa kita membahas topik ini. Nah, ukuran performance dari suatu algoritma itu salah satunya itu adalah apa yang disebut sebagai best case, worst case, dan average case. Jadi kalau best case itu adalah banyaknya langkah pada kasus yang terbaik. Jadi kalau kalau ada problem, kita mencari suatu objek, maka sekali langkah kita langsung ketemu objek itu, maka itu yang kita namakan sebagai best case. Atau biasa kita namakan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah keberuntungan bagi kita. Jadi baru satu langkah saja sudah ketemu barang yang kita cari. Tapi kalau worst case itu banyak langkah pada kasus terburuk. Jadi kita sudah mencari berkeliling. Jadi kalau kita mencari rumah dari depan sampai terus gang itu kita telusuri, sampai gang itu selesai atau gang itu habis, baru rumah itu ketemu. Nah, itu kita namakan sebagai worst case. Jadi mencari objek dan ditemukan di langkah paling akhir. Jadi kalau kita mencari rumah di jalan, maka rumahnya itu ada di paling ujung. Jadi kita sudah berjalan seluruh jalan yang ada, baru ketemu rumah itu, dan itu kita namakan sebagai worst case. Nah, average case atau rata-ratanya itu tentunya banyaknya langkah di best case
ditambah dengan banyaknya langkah di worst case dibagi 2. Itu yang kita namakan sebagai kompleksitas dari suatu algoritma. Ini pengertian sederhananya, walaupun pengertian sesungguhnya dalam catatan matematis tidak sesederhana ini. Tapi kita ambil pemahamannya saja kira-kira seperti ini. Nah, topik-topik dalam algoritma supaya mudah itu orang membagi-bagi dalam judul-judul algoritma. Yang pertama yang paling populer dan yang paling dibutuhkan dalam menyelesaikan problem-problem, terutama adalah problem-problem informatika, itu adalah searching atau pencarian dan sorting atau mengurutkan data. Ini topik pertama. Kemudian topik kedua adalah apa yang disebut sebagai algoritma greedy. Kemudian lebih advance lagi ada dynamic programming, ada pattern searching, dan sebagainya. Ini sangat banyak algoritma ini. Tidak hanya yang saya tuliskan di sini, tapi masih banyak lagi orang mengelompokkan itu. Namun dalam mata kuliah ini, kita tidak mempelajari seluruhnya. Yang penting adalah kita memahami bahwa ada banyak algoritma dan kita kenal beberapa. Oleh karena itu pada tahap awal ini, kita melihat algoritma pertama adalah searching atau mencari. Jadi tujuan dari algoritma searching itulah mencari objek tertentu dari deretan objek. Ada satu algoritma yang disebut sebagai linear searching atau pencarian linear. Nah, pencarian linear ini itu adalah kita mencari objek dari deretan objek yang ada. Jadi misalkan ada n objek, kemudian kita cari sampai ketemu objek tersebut. Contohnya misalkan mencari nama seseorang dari deretan daftar nama. Jadi kalau kita punya daftar nama, kemudian kita cari, maka bagaimana cara mencarinya? Itu kita urutnya dari atas ke bawah. Kita cari satu-satu sampai nama itu ketemu. Maka itu namanya adalah linear searching. Atau kalau kita pergi ke kebun binatang, ada deretan kandang, kita misalkan mencari unta di deretan kandang dalam kebun binatang, seperti yang saya gambarkan ini. Maka cara mencarinya pertama karena jalannya dari kiri ke kanan, dari kiri kandang paling kiri adalah kandangnya singa. Ternyata bukan yang kita cari karena kita mencari unta. Terus pergi ke kandang berikutnya ada kuda. Kemudian ada lembu, ada burung hantu, dan kemudian ketemu unta. Maka berhenti di sini. Maka inilah kita temukan. Jadi kita temukan di sini adalah unta. Dan seterusnya. Nah, oleh karena kompleksitasnya adalah 1 ditambah n bagi 2. Karena kalau kita mencari singa ya di kandang pertama langsung ketemu, maka hanya 1 langkah. Tapi kalau kita mencari gajah, kita butuh 7 langkah. Sehingga kompleksitas dari algoritma ini adalah 1 tambah 7 bagi 2 adalah 4 langkah. Itu artinya rata-ratanya. Ini adalah linear searching. Kemudian yang kedua, orang mengoptimalkan lagi pencarian itu dengan apa yang disebut sebagai binary searching. Jadi kalau binary searching itu objeknya sudah kita urutkan. Misalkan sebagai contoh kita itu mencari nama seseorang dari deretan nama yang sudah terurut tadi. Jadi namanya itu sudah diurutkan menurut abjad. Maka kalau kita mencari misalkan nama saya nama Julio, maka langsung yang dilakukan itu menuju paling tengah. Jadi tidak diurut dari depan sampai dari atas sampai ke bawah. Tapi menuju ke tengah dulu langsung. Misalkan di tengah itu, ternyata nama yang ada di tengah itu misalkan Mukidi. Maka huruf depannya M, Mukidi. Sedangkan nama saya Julio itu J. J itu lebih kecil dari M. Ya kan? Maka kita pergi ke atas lagi, di atas. Jadi kita nggak usah M ke bawah, nggak usah kita perhatikan, karena tidak mungkin ada nama Julio di sana. Karena Mukidi yang kita temukan di tengah. Kemudian kita naik ke atas. Tengah-tengah lagi. Ternyata ketemu misalkan namanya Inul gitu. Maka kalau ketemu nama Inul berarti kita mencari ke bawah lagi. Jadi dari I sampai M tadi, dari Inul sampai Mukidi, maka disitulah akan ada nama Julio. Maka pergi ke situ. Demikian seterusnya. Jadi dibagi dua. Sehingga kompleksitasnya adalah sebesar log basis 2n. Itu kenapa ini nanti dari aspek perhitungan matematis bisa ketemukan seperti itu. Contoh lain misalkan mencari nomor halaman sebuah buku. Jadi kalau mencari halaman 50, maka kita nggak perlu buka satu persatu lembar demi lembar. Maka kita lihat buku ini halamannya berapa sih?
ternyata buku ini halamannya sejumlah paling akhir tuh misalkan halamannya sebanyak 1000. Kalau kita mencari halaman 50, maka langsung aja bagi dua, tek gitu 500. Kemudian bagi dua lagi 250, bagi dua lagi 125, bagi dua lagi misalkan 70 misalkan, atau 65 misalkan. Dan itu dibagi dua lagi dan seterusnya. Sehingga kita membagi dua terus. Dan itu yang kita namakan sebagai binary searching. Nanti detailnya kita berikan contoh dalam kuliah. Kemudian algoritma berikutnya itu adalah sorting, mengurutkan. Jadi goal dari algoritma sorting itu mengurutkan objek data menaik, atau menaik itu berarti dari kecil ke besar, atau menurun dari besar ke kecil. Jadi kalau kita mengurutkan misalnya tinggi badan seseorang itu dari kecil ke paling tinggi, itu menaik, tapi kalau menurun dari tinggi sampai yang paling pendek. Nah, orang mengembangkan algoritma ini banyak. Antara lain ada yang disebut sebagai nama bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, dan sebagainya. Jadi sebagai contoh kalau ada data 10, 45, 5, dan 30 diurutkan, itu menjadi 5, 10, 30, 45. Bagaimana caranya ini? Itu ada yang namanya bubble sort. Kalau bubble sort itu kita bandingkan sepasang-sepasang. 10 dengan 45. Sudah cocok belum? Sudah cocok. Kemudian 45 dan 5 itu nggak cocok, ditukar. Jadi 5 dengan 45 ditukar. Kemudian setelah itu 45 dengan 30, maka 45 dan 30 tidak cocok, ditukar. Maka 45 di belakang, 30 di kedua dari belakang. Sehingga urutannya adalah 10, 5, 30, 45. Maka artinya dengan sekali langkah kita itu mendapatkan bilangan terbesar itu adalah ada di paling kanan atau ada di paling bawah. Dan bilangan-bilangan yang lebih rendah dari 45 itu ada di atasnya. Itu kenapa namanya bubble sort. Jadi bubble sort itu bubble kan gelembung. Jadi seperti kita memasukkan batu ke dalam air. Sehingga yang berat batu itu akan turun di paling bawah dan yang naik ke atas adalah gelembung udaranya. Jadi gelembung udara itu adalah lebih ringan dari batu. Itu namanya bubble sort. Sehingga berikutnya kalau sudah 45 dari bawah, maka berikutnya kita mengurutkan data 10, 5, dan 30 dengan cara yang sama. Kalau insertion sort itu seperti orang main kartu, kita ambil 10, 45, 55, dan 30. Pertama kita ambil 10. Kemudian kita ambil 45. 45 di mana? Posisinya, tepatnya. Di sebelah kanan 10. Kemudian kita ambil 5. 5 tepatnya di mana? Paling kiri. Kemudian ambil 30. 30 yang cocoknya di mana? 30 antara 10 sampai 45. Sehingga nanti urutannya 5, 10, 30, 45. Itu adalah insertion sort. Kalau selection sort itu kita pilih dari kiri ke kanan, kita cari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Mana? 5. Maka 5 ditukar dengan 10. Kemudian berikutnya 10, 45, 10, dan 30. Mana yang paling kecil? 10 ditukar lagi. Demikian seterusnya. Itu selection sort. Kemudian kalau quick sort itu berjalan dua arah, dari kiri dan dari kanan. Nanti akan saya jelaskan di dalam kuliah bagaimana langkah ini terjadi. Ini yang penting pemahaman secara konsep saja bahwa sorting itu ada banyak. Itu kira-kira tentang algoritma searching dan sorting. Kemudian terakhir, ini adalah problem. Jadi mengurutkan kartu ini nanti kita diskusikan di kelas bagaimana Anda mengurutkan kartu ini. Jadi bagaimana algoritma mengurutkan kartu seperti ini, itu seperti apa? Algoritmanya coba bagaimana kalau menggunakan bubble sort, bagaimana kalau menggunakan insertion sort, dan bagaimana kalau menggunakan selection sort. Oke? Nah, topik terakhir di dalam pekan ini itu adalah greedy. Jadi algoritma greedy. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan optimasi. Jadi kita mendapatkan solusi yang optimal dari sebuah problem optimasi. Yang namanya problem optimasi itu kita bisa melakukan maksimasi atau bisa melakukan minimasi. Ini contohnya, kalau Anda diberikan nilai uang senilai A, kemudian tukar A dengan koin-koin uang yang ada, kemudian berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Jadi ini persoalan minimasi karena kita ingin bahwa jumlah koinnya itu sekecil mungkin. Itu adalah persoalan minimasi. Jadi kalau ada uang ditukar dengan koin. Atau contohnya misalkan kalau Anda pergi misalkan dari Bandung ke Jakarta.
maka lewat jalur mana yang paling cepat sampainya. Itu adalah persoalan minimasi. Padahal banyak jalan atau banyak jalur dari Bandung menuju Jakarta. Ada yang lewat jalan tol, Cilengsi, ada yang lewat Puncak, dan segala macam. Itu jalan mana yang dipilih supaya dia mencapai waktu yang paling cepat. Atau ini adalah meminimumkan waktu, maka itu adalah persoalan minimasi. Kemudian contoh kedua, itu misalkan di sini ada 2 lift, kemudian masing-masing lift menampung maksimal 30 kilo, kemudian ada berang-berang dengan berat yang masing-masing seperti itu. Nah, maka persoalannya adalah kita ingin supaya berang-berang itu diangkut sebanyak mungkin ke dalam lift, namun ada batasannya bahwa setiap lift hanya bisa menampung maksimal 30 kilo. Jadi kalau ini adalah mendapatkan berang-berang yang paling banyak, sebanyak-banyaknya yang bisa diangkut pakai lift. Maka ini adalah persoalan maksimasi. Sebagai contoh misalkan ya ini seperti ini contohnya adalah maksimasi untuk mengangkut benda sebanyak-banyaknya sesuai dengan batasan daya angkutnya. Kalau di sini liftnya adalah daya tampungnya adalah 30 kilo. Maka jumlah berang-berang yang kita masukkan ke dalam lift itu sebanyak-banyaknya. Itu adalah persoalan maksimasi. Nah, bagaimana cara mendapatkan solusi dari problem-problem seperti ini? Itu kita pelajari bagaimana algoritma greedy itu bekerja. Jadi sebagai contoh, kalau tersedia banyak koin bernilai 1, 5, 10, dan 25, berapa banyak koin minimum yang diperlukan untuk menukar uang senilai 32? Nanti ini kita diskusikan. Ya. Nah, bagaimana algoritma greedy bekerja untuk problem seperti ini? Tentunya secara mudah, kalau banyak koin itu minimum yang kita butuhkan, maka kita ambil koin yang paling besar nilainya. Koin yang paling besar nilainya adalah 25, maka 32 itu harus ditukar dengan 25. Sehingga sisanya adalah berapa? 7. Ya kan kalau 7. Kemudian 7 itu ditukar dengan 10 nggak mungkin, maka 7 ditukar dengan 5. Sisanya 2. Kemudian baru 2 itu adalah koin bernilai 1 sebanyak 2 kali. Sehingga koin 32 itu bisa ditukar dengan 25 satu koin. Satu koin bernilai 25, satu koin bernilai 5, dan 2 koin bernilai 1. Sehingga dibutuhkan hanya 4 koin. Maka inilah koin minimum yang diperlukan untuk menukar uang senilai 32. Nah, kalau saya rumuskan, ternyata memang greedy itu adalah algoritma untuk membentuk solusi langkah per langkah. Jadi kalau problemnya tadi adalah problem minimasi seperti ini kan minimasi, maka saya ambil koin yang paling besar supaya jumlah koinnya minimum. Tapi kalau maksimasi tentunya nanti adalah ambil koin yang paling kecil. Jadi kalau koin yang sebanyak-banyaknya yang Anda inginkan, ya sudah kita tukar dengan 32 koin semuanya bernilai 1. Maka ada 32 koin. Itu adalah persoalan maksimasi. Tapi kalau persoalan minimasi, ya kita ambil yang terbesar, 25. Sehingga prinsip dari greedy itulah take what you can get now. Artinya, saya akan memilih koin terbesar dengan harapan maka langkah sisanya itu akan mengarah ke solusi optimum. Jadi pada saat kita mengambil koin 25, itu yang kita namakan sebagai pilihan optimum lokal. Nah, dengan memilih pilihan optimum lokal, harapan saya itu nanti secara keseluruhan, nanti akhirnya itu mengarah kepada optimum global atau global optimum. Sehingga caranya adalah ambil koin terbesar sebanyak-banyaknya, jadi kalau 32 ya saya ambil 25. Kemudian ambil koin urutan berikutnya. Saya tukar dengan 10 nggak mungkin karena sisanya hanya 7. Sehingga saya ambil koin 5. Jangan ambil koin 1. Ambil koin 5 sebanyak 1. Sisanya 2. Baru kita tukar dengan koin bernilai 1. Maka langkah demi langkah, setiap langkah yang saya pilih, itu saya sebut sebagai optimum lokal. Dan ujung-ujungnya itu harapannya mengarah kepada optimum global. Jadi tanpa berpikir bagaimana nanti, pokoknya saya berharap bahwa dengan memilih ini, nanti harapan terakhirnya adalah optimum. Nah, namun demikian,
Jadi kalau saya uraikan tadi, maka solusi optimumnya adalah 4 koin. Jadi 32 itu ditukar dengan 25511. Bandingkan dengan kalau 32 koin ditukar dengan 1 koin semua, maka itu ada 32 koin. Itu bukan optimal. Coba misalnya ditukar dengan 5, 5, 5, 5, 10, 1, 1. Itu kan juga 32. Tapi itu bukan solusi optimum. Itu dapat 7 koin. Itu masih lebih besar daripada 4. Jadi 4 koin itu adalah yang paling optimum. Maka 4 koin itulah adalah solusi optimum. Itu adalah solusi terbaik. Tidak ada solusi yang lain. Jadi ini adalah greedy. Namun, di dalam kasus ini, ternyata optimum global itu belum tentu merupakan solusi optimum atau terbaik. Sebagai contoh misalkan, kalau koinnya 5431, uang yang Anda tukar itu 7, maka dengan mengambil yang terbesar itu kan 5. Ya kan, 5 sisa 2. Maka 2 itu hanya bisa ditukar oleh koin bernilai 1 dan 1. Jadi Anda butuh 3 koin untuk menukar angka 7. Padahal kalau kita cek lagi, Anda tuh sebenarnya hanya butuh 2 koin, yaitu karena koin 7 itu bisa ditukar dengan 4 dan 3. Jadi, walaupun saya ikuti algoritma greedy, maka hasilnya belum tentu solusinya itu optimum. Oleh karena itu, kita harus paham bahwa algoritma greedy itu tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Sehingga setelah Anda gunakan algoritma greedy, 7 ditukar dengan 5, 1, dan 1, maka perlu diobservasi ulang. Adakah solusi lain yang lebih baik? Adakah solusi lain yang lebih baik? Jadi, kita harus yakin bahwa, dan kita harus mau ngerti bahwa algoritma greedy itu optimum globalnya itu belum tentu merupakan solusi optimum. Contoh lain misalkan 15, kalau ada koin 10, 7, dan 1. Maka yang pertama diambil kan koin 10 pasti. Ya enggak? Kemudian ternyata 5. 5 itu hanya bisa ditukar oleh koin 1. Sehingga 10, 1 koin, 1, sebanyak 5 koin. Jadi Anda butuh 6 koin di sana. Padahal ada solusi lain yang lebih baik. Ini nanti kita diskusikan. Oke? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan di dalam algoritma greedy. Jadi belum tentu merupakan solusi optimum. Sehingga kalau saya ringkas bahwa elemen dari greedy itu ada 5 poin, 5 elemen. Jadi pertama himpunan kandidat. Kandidat itu ada nilai koinnya. Jadi kandidat untuk mendapatkan solusi. Kemudian himpunan solusi itu semua kemungkinan tadi. Bahwa S itu misalnya 32 itu bisa ditukar dengan 25, kemudian 5, 1, 1, kemudian 10, 5, 5, 5, kemudian 1, 1, dan sebagainya. Itu semua himpunan solusi itulah kemungkinannya bisa kita buat. Dan nanti kita pilih mana yang terbaik. Fungsi seleksi adalah pilihan koin yang bernilai tinggi. Jadi pertama kita ambil nilai tinggi dulu kan. Kemudian sisanya kita berikan ke nilai tinggi berikutnya. Fungsi kelayakan itu berarti kita dalam setiap solusi itu jangan sampai nilai koin itu melebihi dari yang kita akan tukar. Kemudian fungsi tujuan itu adalah banyaknya koin yang kita gunakan adalah seminimum mungkin. Jadi kita pilih dari himpunan seleksi yang ada itu, mana yang paling minimum, itu adalah fungsi tujuannya. Itu adalah elemen-elemen dari algoritma greedy. Nah, dengan menggunakan algoritma greedy ini, nanti coba dipikirkan, nanti kita diskusikan pada saat kuliah, nanti akan saya minta Anda menjelaskan bagaimana Anda mendapatkan solusi untuk problem ini. Pertama yang tadi itu berang-berang naik 2 buah lift. Kemudian yang kedua ini ada uang Marsha 3.850 ditukar dengan koin 100, 150, 450, dan 1000. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang ini menjadi koin? Saya kira itu adalah topik yang nanti akan kita bahas dalam kuliah. Silakan dipelajari, baik slide-nya, kemudian latihannya dicoba-coba. Semoga kita nanti dalam kuliah lebih banyak diskusi dan lebih banyak tanya jawab. Saya kira sekian rekaman materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada kuliah yang akan